Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau mendengar renungan kuasa anugerah dan kebenarannya. Saya ambil dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Maka firman itu telah menjadi manusia, serta tinggal di antara kita. Dan kami sudah memandang kemuliaannya, seperti kemuliaan anak yang tunggal yang dari Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Haleluya. Ini luar biasa, di mana kita merayakan Natal adalah hari yang penuh dengan anugerah. Hari di mana kebenaran itu nyata di dunia ini. Karena itu saudaraku, kita melihat di sini di mana Yesus menjadi manusia, tinggal di antara kita. Kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Dia menunggal, dia satu dengan kita, dia ada di antara kita. Itu adalah penyataan Natal 2000 tahun yang lalu. Dia datang menjadi manusia, inkarnasi. Dia menjadi manusia, firman yang kekal itu menjadi wujud yang nyata. Jadi puji Tuhan, ini adalah kuasa anugerah Tuhan dan kebenaran sama dengan kuasa inkarnasi. Kuasa inkarnasi itu adalah kuasa yang tidak terbatas, yang melampaui yang alamiah, yang melampaui zaman ke zaman. Dia datang sebagai manusia. Haleluya. Kalau saya melihat ini adalah penyataan dari penggenapan yang ditulis dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan, luar biasa bagaimana anak darah mengandung itu satu tanda. Maka sebab itu diberi Tuhan sendiri suatu tanda alamat kepadamu kelak, bahwasannya anak darah itu akan mengandung dan beranak laki-laki seorang, dan dinamainya akan dia Immanuel. Haleluya. Ini adalah pernyataan bahwa Yesaya sudah menuliskan jauh kira-kira 700-an tahun sebelum Yesus lahir di dunia ini sebagai manusia dari perawan Maria. Ditulis tanda alamatnya. Ada alamatnya yang jelas dan dikatakan tanda alamat, di mana dia di tanah Yehuda. Kalau di tanah Yehuda itu banyak kota-kotanya, tapi jelas dikatakan Bethlehem. Dan jelas juga dikatakan ada seorang perempuan darah. Memang terjemahan baru perempuan muda. Tentu jelas kalau perempuan muda belum tentu yang dikatakan masih perawan, masih anak darah. Tapi ini menjelaskan dan tidak sulit ditemukan, di mana lahir oleh Roh Kudus. Dikaruniakan Allah namanya, sebelum dia lahir sudah dikatakan berilah namanya Yesus. Karena inilah pelepas dari dosa. Inilah juru selamat yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Karena begitulah kasih Allah kan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya tidak binasa orang yang percaya kepadanya, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi puji Tuhan, tandanya jelas, alamatnya jelas, kita tidak pernah keliru bahwa inilah yang dijanjikan itu. Inilah yang sudah dinubuatkan awal dosa, di mana dosa itu masuk ke dunia waktu Adam dan Hawa melanggar kesalahan makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, yang harusnya mereka makan adalah pohon kehidupan itu supaya mereka kekal bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan. Nah, disinilah dikatakan bahwa dia, Yesus itu, anak perempuan ini meremukkan kepala si ular itu, dan ular ini mematuk tumitnya. Jadi puji Tuhan adalah menyatakan bukan hanya Yesus mati lahir di kandang domba Bethlehem, dari perahu Maria dia dilahirkan, tapi juga dia mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa, supaya sempurna penyataan kasih Allah itu. Dia datang tetapi juga dengan pengorbanan, dengan kasih ilahi, kasih yang abadi, kasih yang sempurna, kasih yang tulus, tidak pamrih. Dan ini luar biasa. Saya baca begini, bagaimana kita berkuasa oleh anugerah ini, oleh kebenaran yang dikaruniakan kepada kita. Paulus melihat itu suatu harus kuasa untuk memerintah, kuasa untuk memberikan kepada kita otoritas di dunia ini, yaitu kita memerintah, bukan diperintah oleh dosa, bukan diperintah oleh kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Saya baca begini ayat terakhir, Roma pasal 5 ayat 17, di mana kita melihat ini adalah pernyataan Paulus. Dia melihat Yesus itu adalah penyataan anugerah dan kebenaran yang dikaruniakan kepada kita, supaya kita hidup ini di dunia berkuasa, memerintah. Kita baca begini dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 17. Karena jikalau dengan dosa seorang
maut sudah memerintah oleh sebab seorang itu. Maka terlebih lagi orang-orang yang menerima kemewahan anugerahnya dan kebenaran yang dikaruniakan itu akan memerintah dalam hidup ini oleh sebab seorang, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab seorang, dia adalah pribadi itu, dialah kebenaran kita itu, dialah anugerah kita. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, yakinlah kita menang, yakinlah kita memerintah dalam hidup ini. Bukan kita yang diperintah dosa lagi, tapi dosa itu yang kita memerintah, yang takluk di bawah kaki Tuhan. Dia sudah remukkan kepala si ular, yaitu si iblis, si setan yang menggoda manusia di dunia ini. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Anugerahnya dan kebenaran yang dikaruniakan kepada kita itu limpah dan tidak pernah kekurangan kita. Maka percayalah, tetaplah di dalam anugerah Allah dan berjalanlah dalam kebenaran. Hanya karena Yesus itu bukan hanya sisi anugerah datang dalam Natal ini, tapi juga sisi kebenaran. Bertumbuh juga dalam kebenaran, menang juga kita oleh kebenaran. Hidup kita hidup dalam kebenaran. Setiap langkah kita, pikiran, tindakan kita, kalau hidup dalam anugerah, dalam kebenaran, tidak ada kuasa lain yang bisa memerintah kita lagi. Karena pemerintahan itu di atas bahunya. Dia ajaib, dia berbicara, dia maha kuasa, dia juga Raja Damai, Bapa kekekalan, lengkap semua di atas pundaknya. Pemerintahan itu di atas pundaknya Yesus. Karena itu Natal ini, biarlah kita semangat Natal, damai Natal, sukacita Natal. Karena Yesus Raja kita, dialah kebenaran kita. Anugerah Allah sudah kelihatan. Jadi jangan tinggal dalam dosa. Ini pernyataan yang luar biasa. Dosa sudah ditaklukkan, kita menang. Dan puji Tuhan, ini menjadi renungan kita supaya hidup kita memerintah dalam dunia. Dunia ini bukan kita yang diperintah, di dunia ini kitalah yang memerintah. Karena kuasa yang sudah ditaklukkannya di bawah kakinya, dia sudah menang, dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa bagi kita. Dia menanti kita untuk disempurnakan sampai saatnya kita pulang ke rumah Bapa yang kekal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau telah berikan kepada kami Yesus anak-Mu yang tunggal, supaya kami tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Anugerah sudah kelihatan, kebenaran sudah kelihatan, dan itulah yang kami percaya melepaskan kami dari dosa, sehingga kuasa dosa yang kami seringkali tergoda. Tapi saat ini kami mau percaya kepada Tuhan. Tidak pernah Engkau biarkan kami oleh kebenaran dan anugerah yang sudah memerintah dalam hidup kami, dan itulah membuat kami juga kuasa untuk memerintah. Biarlah pikiran hati kami dibaharui di Natal ini. Biar damai-Mu memenuhi hidup kami. Biar sukacita dari Tuhan memenuhi hati hidup kami, seluruh keberadaan kami sebagai umat tebusan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berkatilah Tuhan pemerintah kami dari para Bapak Presiden dan juga wakil para menteri, para gubernur, bupati, camat, dan juga para Tuhan lurah, RT, RW. Semua Tuhan, kami rindu negara kami dilawat oleh Tuhan di Natal ini. Biar kemuliaan Allah boleh nyata. Engkau dimuliakan, orang berkenan kepada Tuhan akan mendapat damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati para hamba-hamba-Mu, gembala dan para gembala dan juga para diaken, seluruh jemaat Tuhan di mana kami bergereja di komunitas kami ini, supaya Tuhan benar-benar nyata memerintah dalam hidup kami. Kami juga orang-orang yang Tuhan memerintah bersama dengan Engkau. Satu saat kelak kami akan duduk bersama dengan Engkau memerintah di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang memerdekakan kami, yang memberikan kepada kami damai dan sukacita, karena Engkau sudah datang. Anugerah itu sudah kelihatan, kebenaran kami sudah kelihatan, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.